Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Karena masih dalam suasana Waisak, selamat Hari Raya Waisak. Semoga setiap tahun kita merayakan Waisak, setiap tahun kita menjadi lebih dewasa, ya. Perayaan Waisak bukan semata-mata dirayakan untuk hura-hura, ya. Sebenarnya kemarin saya pergi ke Candi Borobudur. Aduh, kalau suruh ngikuti perayaan Waisak di tengah hari begitu, bisa kering kejemur dah. Emping kali dijemur, ya. Untungnya lagi pagi itu 5:30 ya, sejuk hawanya, ya. Waduh, bagus amat ya di sekitar Candi Mendut, ya. Dari 5:30 sampai jam 7 tuh betul-betul khusuk dan sejuk. Baru pertama kali saya melihat suasana itu, ya. Yang berisik malah umatnya yang berisik. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya harus mengulang lagi. Hari ini sebetulnya bukan tugas saya. Saya kemarin masih di Jogja, saya dipanggil suruh cepet-cepet balik, ya, karena di sini nggak ada penceramahnya dan kebetulan juga tadi malam ada pernikahan. Sekarang kita lihat, 2 minggu yang lalu dibahas tentang Waisak, dan saya melihat spanduk di Candi Borobudur dan Candi Mendut. Dengan hikmah Waisak, dengan perayaan Waisak, kita membangun kedamaian. Judulnya begitu kira-kira. Sebetulnya bagaimana ya Waisak itu hubungannya dengan kita, ya. 2-3 hari ini SMS penuh dengan selamat Hari Raya Waisak. Sampai kagak bisa ngebalesnya dan juga kagak tahu siapa yang ngirim, ya. Jadi sekarang kita balik berpikir, suasana Waisak untuk apa? 2 minggu lalu saya pernah katakan, di kota Seoul, Korea, pada suatu hari 25 tahun yang lalu, perayaan Natal, pernah terjadi kebakaran di sebuah bar. Malam Natal, itu ada puluhan anak muda mati terbakar. Itu tentunya sesuatu hal yang amat kita sayangkan. Nah, sekarang kalau perayaan Waisak untuk kita, apa hikmahnya? Bagaimana menciptakan perdamaian? Sebetulnya konsep Buddhis tentang perdamaian itu bagaimana? Coba, siapa yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Konsep Buddhis tentang perdamaian. Tapi 2 minggu yang lalu karena ada satu ibu bertanya tentang masalah sosial politik agama Buddha, saya juga akan membahas itu sedikit menurut pengertian saya, ya, yang kita akan sharing bersama. Sebetulnya agama Buddha melihat perdamaian itu bagaimana? Kita lihat contohnya sebentar. Pada tahun 1962, Ngo Dinh Diem, Presiden Vietnam Selatan. Waktu itu Vietnam belum bersatu dengan Vietnam Utara. Vietnam Utara adalah Republik Demokrasi Vietnam. Vietnam Selatan adalah Republik Vietnam. Presidennya yang diangkat adalah Ngo Dinh Diem. Ngo Dinh Diem bukan orang Buddhis, ya. Vietnam pernah dijajah oleh Perancis hampir 100 tahun. Jadi yang elit militer itu bukan Buddhis, tapi di kalangan menengah ke bawah Buddhis itu sangat kuat. Samping itu Taois dan Konfusianis juga kuat. Vietnam adalah suatu negara yang bisa mensinkretiskan agama dengan sebutan Khao Dai. Khao Dai dalam bahasa Vietnam itu adalah kesatuan agama. Saya pernah datang ke kuil Khao Dai. Anda akan lihat dalam satu kuil yang begitu besar, bermacam-macam umat beragamanya jadi satu. Mereka hanya dicirikan bajunya aja dengan warna-warni. Nah, sekarang begini, pada waktu Ngo Dinh Diem berkuasa,
umat Buddha tidak boleh melakukan Waisak loh. Itu terjadi pada tahun 61, 62. Belum lahir sebagian. Ada sebuah wihara besar di pusat kota Saigon, yaitu kota Ho Chi Minh sekarang, dengan sebutan An Quang Pagoda. Nah, di An Quang Pagoda itu dikepung. Tentara datang, militer, pasang panser, brigade, segala macam tuh nggak boleh. Biksu Buddha nggak boleh keluar dari wihara. Mereka protes. Apa mau kan perang Vietnam sedang berkecamuk kan? Nah, pada waktu itu di bulan Juni, seorang biksu Vietnam tua, Dik Quang Duc, terkenal nama dia, bunuh diri di tengah-tengah keramaian kota. Kalau kita di sini yang namanya orang bunuh diri loncat ketika orang nggak tahu ya, atau minum baygon ketika orang lagi meleng, nggak mungkin di tengah-tengah orang banyak orang minum baygon, bener kan? Tapi di Quang Duc di tengah-tengah keramaian kota, biksu-biksu yang lain membacakan doa, dia duduk, dia guyur bensinnya, terus dia bakar, dia duduk, dia nggak bergeming loh, nggak ada orang yang nolongin, emang dia mau bunuh diri kok. Ada kali berapa menit jasadnya roboh. Nah, jantungnya itu tersisa, ditaruh di pagoda An Quang. Kenapa Quang Duc bunuh diri? Oh, jadi disitulah orang-orang di seluruh dunia mulai memperhatikan, oh Buddhis diintimidasikan, ditekan. Nah, timbul pemimpin Buddhis yang terkenal, Lik Tri Quang, ya, Lik Tam Chau. Orang yang seangkatan saya masih ingat nama pemimpin-pemimpin Buddhis pada waktu itu, karena Bante Narada, Biku Piyadasi, termasuk Biku Ashinjinara kita, itu memberi rasa simpati kepada biku-biku pada waktu itu. Ya, Chie Kuang dari Hong Kong, Mahabiksu Ingsun dari Taiwan datang. Mereka memberikan solidaritas. Nah, sekarang begini, Buddhis melihat perdamaian dunia. Perdamaian dunia harus datang dari kedamaian batin setiap individu. Jadi terlihat sekali konsep Buddhis tentang sosiopolitik. Oh, di sini ada dosen, ada S1, ada S2 ya. Ya, bagus sekali. Konsep sosiopolitik, the political idea of Buddhism, dia itu lebih menitik beratkan di mana setiap individu harus membuat batinnya tenang dulu. Bukan masyarakat ini yang dirubah. Kenapa di dunia ini bisa terjadi kesenjangan sosial? Tiap tahun rayain Waisak, tiap tahun ke Borobudur. Saya setiap tahun disuruh ke Borobudur. Naik pesawat kan, naik kereta kan, naik bus sampai sakit pinggang. Sampai sono kejemur kayak emping. Aduh. Jadi saya mikir, kita ngapain ya? Kalau ditanya, lu ngapain sih tiap kali datang? Aku pengen relax, pengen ketemu teman di sini karena banyak yang kenal. Tapi kita merenung, apa itu kedamaian batin? Ya, kita mesti nengkau tahu sin an lite, datangnya dari subjektif diri sendiri. Bagaimana kita menciptakan ketenangan batin? Bukan dunia objektif loh yang dirubah menurut Buddhis. Yang harus dirubah adalah dunia subjektif kita. Antik kan? Apa itu yang disebut dunia objektif? Kita tidak pernah bisa merubah kesenjangan sosial di masyarakat ini loh. Dari dulu juga orang kaya, orang miskin ada. Kita nggak bisa merubahnya. Cuman Buddhis bertanya, kenapa di dunia ini bisa ada orang kaya, ada orang miskin? Ayo. Ada orang kaya dan orang miskin, hanya dua penyebabnya. Satu, dorongan karma masa lalu. Kedua, tatanan sosial yang tidak adil. Iya kan? Tapi Anda bagaimana ngebenainnya tatanan sosial yang tidak adil? 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya menghadiri pesta pernikahan Podomoro City. Saya datang aja udah 7:30. Sampai jam 10 saya nggak dapat kesempatan salaman. Yang nyalamin tuh rame sekali. Waduh,
makanan tapi juga seabrek-abrek. Biasanya orangnya banyak, makanannya kurang, tapi makanannya banyak. Untung aja punya kesempatan ngeleos begitu. Keluarga yang melakukan upacara pernikahan tuh ngenalin, ya saya kasih tangan, udah hampir jam 10 aja nggak dapat giliran salaman. Sekarang saya balik nanya, kenapa bisa terjadi kemiskinan? Kenapa bisa terjadi orang kaya, orang miskin? Buddhis dari dulu menjawab 2, 1 dorongan karma masa lalu. Benar kok, orang yang sekarang sering berdana nanti lahir kembali menjadi orang hidup yang bahagia, itu betul, harus diterima. Ya kan? Kita lihat nih, di pinggir jalan ada orang tangannya buntung, tapi dia minta-minta, matanya picek, diminta-minta. Dia pikir dengan begitu dia punya alasan untuk minta sama orang. Padahal dia nggak ngerti. Dengan demikian dia lahir lagi lebih miskin lagi. Tapi karena dia nggak menerima konsep itu kan, dia pikir kita nih wajib ngebagi dia. Saya lihat di Taman Sari itu di Asam Regas ada orang kakinya buntung 2, dia menggantungkan pitanya di sini. Bagilah rezeki untuk kami. Terus di jembatan UI saya melihat ada seorang Tionghoa, dia nggak buntung nggak apa, tangannya dia bungkus bajunya, dia bungkus sama baju, padahal dia nggak buntung. Kalau nggak percaya nih, Cide nggak percaya, cek di UI tuh jembatan penyeberangan UI. Ntar kalau udah gelap dia pakaian, waktu dia pakaian saya berhenti, saya liatin. Waduh, lu nggak bohong lo ya. Untung aja dia kagak marah. Tapi dia tahu kalau saya mengetahui dia. Ya, dia lahir lagi, tambah miskin lagi loh. Jadi yang pertama itu emang dorongan karma. Yang kedua, kesenjangan sosial diciptakan oleh manusia sendiri. Mau duduk nih depan bangku kosong banyak, silakan. Kesenjangan sosial, ya, coba. Nah, sekarang kita lihat Buddhisme berpandangan bagaimana menciptakan keharmonisan di dalam masyarakat ini. Orang menjadi miskin, kehidupannya menjadi tidak bahagia karena oleh karena itu supaya kita lebih baik, kita harus sekolah. Pendidikan yang baik akan mengangkat derajat manusia. Pan jie xia pin wei yu tu sukal. Hanya sekolah, ya. Tapi yang disebut sekolah tuh bukan suruh ngapalin buku tiap hari nih. Bukan. Sekolah belajar ilmu tuh kayak Ibu Yeni tuh. Ya, nih Ibu Yeni dari Nalanda, bagian pendidikan. Supaya orang itu mempunyai talenta. Ya. Kita lihat dalam masyarakat ini. Buddhis berpendapat bahwa manusia harus sekolah, harus belajar. Setelah itu, manusia diminta untuk meredamkan batinnya. Nah, coba lihat. Dalam Dialogue of the Zen Master, para pendeta Zen membuat suatu perumpamaan. Pada periode dinasti Sung, ada seorang biksu Zen. Pada suatu hari, dia lagi duduk samadhi. Ingat ya, menurut Zen, samadhi bukan duduk dengan kaku ya. Tapi dia duduk lagi samadhi di bawah pohon yang rindang, di pinggiran pepohonan lah, bukan hutan, tapi itu banyak pohon. Tiba-tiba dia mendengar suara derap ini, manjangan. Derap manjangan, ada 10 ekor lebih manjangan lewat. Biksu ini bernama Macu Chansi. Macu mendusin ya. Wah, kok ada rombongan rusa begitu banyak. Nggak lama kemudian ada seorang pemuda lewat. Si pemuda itu lengkap dengan kostum pemburu, persis pemain silat ya, panah apa segala. Karena nggak ada orang lain di situ, hanya Macu Chansi yang lagi duduk. Ditanya sama pemuda ini, biksu, Anda dari tadi duduk di sini? Iya. Boleh saya tanya, Anda lihat tidak rombongan rusa yang tadi lewat di sini? Perginya kemana?
Macu Chansi tidak menjawab ke sini atau ke situ, tapi emang arahnya cuma one way, ya, ke sana. Macu hanya ngeliatin anak muda itu aja. Ni shi sai, kamu siapa? Oh, saya seorang pemburu. Macu menatap ngeliatin, ya. Oh, lengkap dengan kostumnya, umur baru 25-an, ya. Dengan apa kamu membunuh rusa itu? Ya, saya bunuh rusa ini dengan anak panah saya, busurnya. Kamu bisa membunuh anak rusa dengan anak panah kamu itu? Satu anak panah bisa membunuh berapa ekor rusa? Oh, biksu, saya bisa mencederai, membunuh seekor rusa dengan sebatang anak panah saya. Macu Chansi ngeliatin terus. Kenapa kamu tidak menggunakan satu anak panah kamu itu mencederai kelompok rusa itu? Kok harus banyak-banyak anak panah gitu loh? Bisa nggak kamu menggunakan satu anak panah itu? Si anak muda itu lebih tambah bingung loh. Mana mungkin ya? Mana mungkin dengan satu anak panah membunuh begitu banyak anak, membunuh begitu banyak rusa? Itu tidak mungkin, biksu. Macu Chansi jawab, kalau itu tidak mungkin, mengapa kau tidak menggunakan anak panahmu itu membunuh hatimu sendiri? Yung ni de jian lai chuan ni de xin. Oh, dia kaget loh. Dia kaget loh. Seumur-umur dia jadi pemburu, nggak pernah ada orang ngomong begitu. Kenapa Anda tidak dengan anak panah kamu mencederai, membunuh hati kamu sendiri? Waduh, dia bengong loh anak itu. Sejenak dia bengong, dia lepas loh anak panahnya. Biksu, aku tidak mau lagi menjadi pemburu. Ya, Fang xia tu dao, li di cheng fo. Letakkan pisau jagal, segera menjadi Buddha. Dia membuka, kan diikat rambutnya, ya. Asal tahu kan, dinasti Han, Sung, Yuan, Ming, kondeknya di atas laki-laki, hanya mancu di kemudian hari, ditocang, dikucir. Dia buka, diambil pisau, dia potong rambutnya. Oke, saya tidak mau lagi jadi pemburu, saya mau ikut Anda jadi samanera. Dan itulah yang dikenal dalam sejarah Biksu Huichang. Dialog antara Biksu Zen yang dengan kata-kata menyentil seseorang. Kan kalau kita nih, biasanya nih, ketemu orang ngebunuh, biasanya orang paling suka ngebunuh babi hutan, celeng, ya kan? Yang klisenya kan begini, jangan lo ngebunuh itu kan patipata, ya kan? Katanya Buddhis, punya meta karuna. Orang dinasehat itu nggak mau denger. Dia bandel. Biarin kalau gue mau ngeburu nggak. Itu kan hobi gue, ya kan? Nah, tapi si Macu Chansi dia nggak mau ngomong begitu. Ya, sulit dia menjelaskan. Lebih baik dengan retorika seperti itu, ya. Itu terapi shocknya ke sana. Nah, bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri? Nah, demikianlah kita lihat ya. Satu, ringkasnya, kenapa dalam kehidupan ini bisa terjadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin? Yang satu pasti karma. Itu karma masa lalu. Ya. Didorong oleh karma masa lalu. Dan itu harus diterima loh oleh Buddhis. Secara imani, natime saranang anyang, dhamome saranang barang. Tidak ada perlindungan lain aku berlindung dalam dharma. Dan secara imani juga diterima adanya kehidupan setelah kematian. Karena adanya kehidupan berlanjut. Kedua, memang masyarakat ini manusianya bermasalah. Tatanan masyarakat yang berkelas membuat kesenjangan sosial itu timbul. Setelah Buddha parinirwana, masyarakat India tidak berubah terlalu banyak.
Kalau Anda pergi ke India, Anda melihat orang-orang Buddhis mayoritas miskin. Salah satu presiden Sri Lanka, Padma Desilva ya, pernah berkata, ini orang-orang miskin di sekitar Bodh Gaya, saya akan sumbang. Tapi itu presiden kalau nggak salah mati dibunuh lah. Sumbangannya nggak datang-datang lagi. Ya, masyarakat Buddhis, masyarakat India benar-benar susah. Mereka tidak pakai sepatu, ya, memakai sari, cuma satu-satunya sari yang dipakai. Ya, sari hanya sehelai. Bayangin gimana mereka nyucinya ya. India adalah negara dengan penduduk hampir 900 juta, yang miskin itu 700 juta sampai 750 juta. Yang kaya hanya 25 juta. Balik lagi ke Asia Tenggara. Bagaimana Buddhis melihat sosial politik di tengah-tengah umat Buddha sendiri. Negara-negara Theravada yang boleh dikatakan makmur, Sri Lanka. Sri Lanka mewajibkan anak-anak sekolah tidak bayar. Bagus itu karena penduduk cuma 15 juta. Penduduk 15 juta, bikunya hampir 200 ribu. Tapi rata-rata bikunya sekolahnya tinggi-tinggi. Gelarnya S1, S2. Dan Sri Lanka Wihara bisa menyediakan minum susu bagi kaum miskin. Ya, aneh. Sri Lanka adalah negara Buddhis satu-satunya di dunia ini yang memberikan perhatian kepada kaum papa. Nah, balik lagi Thailand. Pertanyaan seorang wanita minggu lalu. Thai dengan negara seperti itu, merah, putih, biru, putih, merah benderanya. Bangsa adalah bangsa Thai. Agama adalah agama Buddha. Dulu mereka bilang, barang siapa yang lahir di negara Thai, dia adalah Buddhis. If you born in Thailand, you are Buddhist. Anda Buddhis. Tapi sekarang kan nyatanya nggak semuanya Buddhis loh. Orang-orang miskin di Thailand pindah agama. Misionaris banyak datang kok. Ya. Daerah Thai yang paling miskin adalah Isan, itu daerah timur laut Thai. Belum orang-orang di gunung, orang-orang Meo, mereka hidupnya susah. Begini, penduduk 60 juta. Kekayaan negara 80% hanya dinikmati oleh 2% orang. Makanya yang kemarin demo benar-benar ditembak loh. Yang kemarin demo tuh benar-benar main ditembakkan. Nah, yang demo kalangan rakyat hidupnya yang tidak baik. Lihat aja demo lah, bawa selimut, bawa kasur, bawa kipas angin. Ya. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini kita juga nggak bisa tahu, cuman kita lihat dari luar saja sepintas, mungkin hanya sekedar sharing. Thailand, negara Thai yang sekarang Chakri Dynasty, kerajaan Chakri. Raja Thai yang sekarang Bhumibol Adulyadej itu udah umur 80-an. Beliau naik tahta udah 60 tahun. Mungkin satu-satunya raja di seluruh dunia yang bertahta paling lama ya. Dalam sejarah Tiongkok, kaisar yang paling lama adalah Kaisar Kangxi. Dia bertahta 61 tahun. Terus disusul Pangeran Kaisar Hirohito di Jepang. Cukup lama. Nah, sekarang yang paling lama adalah Bhumibol Adulyadej. Nah, sekarang yang disebut bangsa adalah bangsa Thai. Agama adalah agama Buddha. Dan raja adalah wakil dewa di dunia ini. Raja akan turun tahta. Tapi siapa penggantinya? Putra mahkota Vajiralongkorn. Itu menjadi masalah. Rakyat tidak berani banyak ngomong karena si Vajiralongkorn orang Thai tahu playboy dia. Udah playboy ringan tangan lagi. 3 perempuan. Chulabon tidak mungkin. Ya, Mahyo juga tidak mungkin.
Tapi orang memalingkan pandangan ke Shirindon, Mahacakri Shirindon. Shirindon pintar. Dia bisa berbahasa Mandarin dengan fasih tuh. Tapi Shirindon tidak nikah. Bagaimana mengangkat Sri Ratu yang tidak punya suami, yang tidak punya istri, itu nggak mungkin di dalam satu kerajaan. Jadi mereka menunggu. Jadi pada satu hari saya melihat dalam satu adegan, si raja itu nyuapin kan ya, putra mahkota Wachiralongkorn disuapinin. Jadi sepertinya raja berharap, nah ini pewaris tahta. Bagi orang Thai, raja sangat dihormati. Gak usah disuruh ya. Kalau kita lagi jalan nih, raja lewat, ratu lewat, semua orang diam, berhenti. Jalan kaki pun berhenti loh, bukan mobil aja. Itu gak usah dibilangin, orang Thai tahu sendiri. Raja kita lewat, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menyelesaikan kesenjangan sosial itu dalam satu negara Buddhis. Anda jangan pikir, negara Buddhis disangkanya utopia kali ya, negara Buddhis itu pasti bagus ya. Pekerja seksnya 1.400.000 loh. Begitu banyak. Kota Bangkok, Chiang Mai, dan Pattaya. Anda tanya satu-satu, Anda dari mana datang? Kami datang dari Isan. Kami turunan Lao, dari Udon, ya. Banyak. Mungkin datang dari daerah miskin. Yang sangat membuat kita sayangkan dan surprise adalah seperti ini. Coba. Ini terjadi di negara Buddhis nih. Karena apa? Ini karena faktor sosial. Wanitanya pergi bekerja sebagai pekerja seks di bar. Prianya itu dianjurkan jadi biku. Jadi supaya dia menebus gitu loh. Jadi dalam satu lingkaran masyarakat tuh ada plus minusnya. Ya sebetulnya banyak orang udah mulai menentang loh hal-hal seperti itu. Banyak betul orang Thai udah menentang. Ya agama Buddha harus berperan untuk memperbaiki nasib orang Thai. Lain dengan Burma. Burma negara yang sangat tertutup. Tidak ada bar, tidak ada nightclub, ya. Minuman-minuman keras juga jarang. Negara Buddhis yang sangat ideal sekali saya pikir. Malam tidur nggak usah kunci pintu, agak ada maling yang masuk. Negara yang sangat adem ayem ya. Agak ada kosmetik-kosmetik yang mahal, yang ada bedak telur tuh diusap-usap ke sini. Karena masih model kayak orang udik, ngalamin nggak tuh bedak telur? Di sini udah kagak ada, ya. Jadi hidup sederhana, laki perempuan pakai kain, pakai sarung, ya. Pakai sarung tuh nggak pakai sepatu, pakai sandal. Negara yang sederhana, Buddhis berjalan dengan baik. Myanmar adalah negara Buddhis yang menitik beratkan Abhidhamma. Thai adalah negara Buddhis di mana wihara menitik beratkan Vinaya. Oleh karena itu Thai, Lao dan Kampuchea sama. Orang Thai dengan orang Lao mereka bersaudara. Karena orang Thai ngomong, orang Lao bisa ngerti. Tapi orang Lao ngomong, orang Thai nggak bisa ngerti karena bahasanya agak keras. Kemudian kita lihat Kampuchea. Di negara-negara Buddhis yang dianggap paling tua adalah Kampuchea, ya, negara yang mempunyai kebudayaan tua. Sekarang balik lagi, di Thailand ada 4 orde biku. Di Thailand itu ada 4 nikayanya. Satu adalah Mahanikaya, Mahanikai. Mahanikai itu jubahnya kayak sarung kuning itu tuh. Ya, dilibetnya begitu dia, kelihatan kalau di jalan, ya, ngejreng aja jubahnya itu rada ngejreng, oh itu Mahanikai. Tidak terlalu jauh bedanya, cuma mungkin mereka hanya dalam peraturan Vinaya. Contohnya, ini sekedar pengetahuan saja ya, ada kalahnya kehidupan di dalam biara, asal kita tahu itu bukan urusan kita sebetulnya. Itu juga nggak boleh terlalu intervensi. Kan itu kehidupan biku.
Mahanikai di malam hari dia minum susu. Satu lagi Damayut. Damayut itu biku-biku Damayut yang sering kemari. Bandewin, Sukemo, Bande Sukemo, Bande Panya, Bande Kanit, itu Damayut. Jubahnya agak coklat. Ya. Sebetulnya peraturan biarahnya itu ketatnya begini. Masuk ke dalam wihara, di mana ada altar Buddha, pundak sebelah kanannya harus dibuka. Ya, ini sekedar common knowledge saja supaya tahu ya, bukan suruh ngapalin loh. Keluar dari wihara, pundak kanannya ditutup rapat. Makanya seorang biku Sri Lanka dari Mahanikaya di Sri Lanka pernah terjadi naik bus dia buka semuanya ini nih sebelah kanan, sedangkan temennya Mahanikai tutup. Begitu dia naik bus, terus supir bus begitu dia naik udah diliatin tuh, terus supir bus udah kesel, kenapa pakai baju begitu, duduk dari kaca spion dia awas-awasi. Begitu dia sampai tuh biku Sri Lanka, turun, si supir orang bule di Inggris kagak tahan, nyen marah, dia tegur si biku itu. Next time if you take the bus, you cannot put on the blanket. Biku, tuan lain kali kalau naik bus kagak boleh pakai selimut. Dia karena itu selimut kali keredongan ya. Nah itu asal Anda tahu anekdotnya begitu ya. Di Myanmar pernah berdebat tuh antara boleh tutup apa tidak tutup keluar wihara, berlangsung 100 tahun loh. Akhirnya Raja Myanmar mengambil keputusan semua biku yang keluar wihara harus menutup rapat badannya. Jadi Anda jangan kaget kalau Anda melihat biku-biku Thai di dadanya banyak tato. Itu bukan preman, bukan. Bukan, teman saya bilang emang dulunya preman Pak, bukan. Itu mantra. Karena di Thailand agama Buddha menyampur dengan kehidupan rakyat. Ya, segala macam anti telu, kekebalan dibacok, macam-macam dah. Ya, bayi lahir yang dikremasikan abunya diambil ya. Wah, macam-macam dah itu. Orang Thai sebelum menerima agama Buddha memang sudah punya kepercayaan seperti itu. Ditambah lagi toleransi di dalam agama Buddha terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi juga terlalu lemah. Membuat situasi berjalan seperti itu. Nah sekarang kita lihat Hanikai, Damayut. Satu lagi Dhammakai, yang paling sering masang lampu tuh, Ping Anten. Kalau perayaan Borobudur, balon dilepas ke langit, itu dari Dhammakai. Karena biku-biku Dhammakai menjalin hubungan baik dengan Fo Guang Shan. Orientasinya ke luar negeri, ya. Kemudian yang satu lagi nih, Shanti Ashok. Kemarin saya lihat di TV ada satu dibunuh loh. Shanti Ashok adalah biku yang dengan terang-terangan sudah declare agama Buddha menuju sosialisme. Agama Buddha menuju sosialisme. Meskipun ide itu pernah dicanangkan oleh Newin di Myanmar. Jadi terutama bagi para mahasiswa di sini, atau mungkin sarjana atau guru atau orang-orang yang berminat dalam agama Buddha, sebaiknya tahu ya keadaan sosial politik yang berhubungan dengan agama Buddha. Agama Buddha itu udah nggak bisa cung-cung cep, ngacung-ngacung tancep, terus ngedeprok di tanah, semedi, baca parita, sebatas itu. Udah nggak bisa. Kita harus tahu perkembangannya. Sri Lanka. Benderanya lihat. 60% sampai 70% warnanya kuning, menyatakan itu Buddhis. Hijau, merah, Hindu, Muslim, Kristen. Terciri di bendera dia. Di Sri Lanka
biku dengan jelas terlihat ikut politik. Ikut politik. Biku bisa demo kalau di Sri Lanka. Pada tahun 1957, Bandaranaike, seorang Perdana Menteri dari suku Singgala. Singgala emang mayoritas Buddhis, Tamil Hindu kan. Seorang biku masuk ke dalam istana loh. Bandaranaike ditembak loh. Entah itu biku bener atau biku gaduhan, tapi yang pasti dia pakai jubah kok. Dia bawa pistol. Ditembak, mati si Bandaranaike. Berapa bulan kemudian istrinya Shilmao Bandaranaike menjadi Perdana Menteri. Dan itu adalah Perdana Menteri yang pertama di Asia, wanita itu. Di seluruh dunia, wanita yang menjadi Perdana Menteri itu Shilmao Bandaranaike. Dia Buddhis di Sri Lanka kuat sekali. Kuat. Ya, mereka melihat pemerintah yang nggak benar bisa demo. Nah, jadi kita lihat ya, Sri Lanka punya ciri sendiri, Myanmar punya ciri sendiri, Thailand punya ciri sendiri. Balik dulu ngelihat biku Thai, baik itu Mahanikai atau Damayut, semua biku kagak punya alis, alisnya dicukur. Itu atas perintah raja. Mungkin Raja Rama yang keempat ya, untuk membedakan biku-biku Thai dengan biku-biku Myanmar. Karena sering perang tuh berdua tuh. Orang Thai dengan orang Myanmar memang secara kesukuan beda. Biku Thai sebetulnya sudah sepakat ini antara wihara-wihara. Biku kagak boleh ngelancong ke mall, ke supermarket kagak boleh. Ya, itu unwritten law loh. Sebetulnya orang Thai udah ngerti. Ya, biku kagak boleh nonton pertandingan sepak bola, nggak boleh. Pembukaan Asian Games, biku tidak boleh hadir. Tidak boleh berpolitik, tidak boleh demo. Nah, Thai jalan begitu, Laos juga jalan begitu, Kamboja juga jalan begitu. Cuma bedanya di negara-negara Buddhis Asia Tenggara ini, rajanya harus Buddhis. Rajanya Buddhis, rakyatnya Buddhis. Tapi kalau rajanya sudah tidak ada, rajanya bukan Buddhis, yang berarti Buddhisnya akan berkurang. Ada indikasi ya, meskipun kita nggak perlu ikutan politik, asal tahu ada indikasi sistem monarki di Thailand akan diganti, ya, karena Laos sudah ganti, Raja Watangratana disuruh turun, karena pada waktu itu Pangeran Suvarnabhuma dan Suvarnabhuma pro Amerika, Suvarnabhuma pro sosialis. Itu terjadi di Laos. Kemudian Kamboja kita lihat, Samdech Norodom Sihanouk turun tahta. Sekarang putranya yang gantiin Sihanouk menjadi raja. Tapi si raja ini juga bermasalah. Tadi kan sudah dibilangin, perempuan jadi ratu, kagak punya laki. Sekarang rajanya kagak punya bini loh. Perjamuan negara bagaimana? Ibu negaranya yang mana? Ayo. Iya dong. Perjamuan negara kan menjamu tamu-tamu asing. Kan harus ada ibu negara. Toast, champagne, ya kan? Anda mau toast sama siapa? Ibu negaranya yang mana? Karena tidak ada, ya. Jadi ini kita lihat nih, negara-negara Buddhis. Kembali lagi ke Tibet. Satu-satunya komunitas Buddhis yang membenarkan teokrasi, Jiao Zheng He Yi, di mana agama dengan politik dijadikan satu, ya, agama dijadikan satu dengan itu
hanya berlaku di Tibet. Tapi hal itu cuma hanya terserah Anda berdiri di mana untuk menilainya ya. Anda berdiri di mana. Jadi itu agak subjektif. Saya pernah mengunjungi Tibet 2 kali. Jadi saya melihat begitu. Kalau dilihat sepintas lalu, banyak lama-lama Tibet tidak mau memberikan komentarnya. Kami hanya berdoa di wihara. Kami tidak mau ikutan dalam politik, ya. Sekarang yang berkuasa dulunya ya pada tahun 59 Dalai Lama kan yang sekarang itu yang Dalai Lama yang ke-14. Pada tahun 59 beliau melarikan diri dari Lhasa menuju Dharamsala. Beneran loh, di tempat tidurnya saya lihat jam 9:05 itu jam berhenti ya. Saya tanya, kenapa tuh jam berhenti? Itu ketika saat Dalai melarikan diri di luar Potala, ya. Akhirnya kan Dalai berdiam di Dharamsala dari tahun 1959 kemarin udah 50 tahun, ya. Kemudian ini kan Dalai Lama yang ke-14. Kemudian Panchen Lama meninggal 20 tahun yang lalu. Panchen Lama meninggal katanya sakit jantung. Bicara soal politik pasti ribut. Jadi apakah Anda pro dan kontra? Diam aja. Saya mah datang kemarin, saya nggak mau ikutan politik, dengerin aja mereka. Panchen meninggal, ada yang pro sini, pro sono, ada yang milih anak kecil ini, milih anak kecil itu. Akhirnya dipilihlah Panchen Lama yang sekarang tuh. Udah umur 22 tahun sekarang. Jadi dia Panchen Lama yang ke-11. Tapi teokrasi nggak boleh. Jadi agama dengan politik nggak boleh dijadikan satu. Memang sebetulnya kalau secara objektif agama dengan politik emang nggak bisa dijadikan satu seperti itu ya. Asal Anda tahu, terutama yang muda, kita dalam masalah Dalai dan Panchen kita tidak terlalu banyak melibatkan soal politik, ya, karena kalau orang nanya kenapa Panchen dan Dalai bisa berkuasa, Anda lihat Potala. Istana Potala. Di dalam Istana Potala dari Dalai yang pertama, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, hanya yang ke-6 loh, nggak ada kuburannya. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ada. Kenapa yang ke-6 tidak dibangunkan? Jadi gini, Lama itu mati, diawetkan, dimasukkan ke dalam pagoda. Pagodanya nanti ditutup, ditaruh di dalam wihara, dimasukin ke dalam pagoda. Dia hanya simbol kecil. Kenapa? Dalai Lama yang ke-6, dia tidak religius. Dia seorang seniman. Kalau sore hari suka ngobrol sama cewek-cewek di luar wihara. Jadi orang Tibet tahu, di mana ya kita punya Dalai kok begini sih. Jadi ketika dia mati, wafat, itu jenazahnya tidak dibawa ke dalam wihara, tapi ditaruh di luar. Orang-orang Tibet tahu ya. Memang sebetulnya kalau kita lihat ya, bangsa Tibet pada dasarnya adalah bangsa yang lugu ya, Zangzu dan Danchuan de Minzu ya. Mereka sangat baik loh. Hidup hanya untuk agama, bukan untuk apa-apa. Mana ada di dunia ini bangsa yang seperti itu. Pagi bangun jam 5. Pergi ke wihara dulu sembahyang. Sembahyang memutari pagoda 1 jam, baru balik kerja. Dan itu dilakukan oleh semua orang. Dan 1 tahun 365 hari tidak pernah berhenti. Hidup yang akan datang jauh lebih penting dari hidup yang sekarang. Supaya hidup yang akan datang lebih baik, hidup yang sekarang harus beribadah. Kalau di rumah punya anak laki lebih dari 1, anak lakinya 2,
dianjurkan yang satu menjadi pendeta Buddha. Coba Anda pikir ya, ini bangsa yang sangat taat sekali kepada ajaran Buddha ya. Kemana-mana harus baca doa Om Mani Padme Hum, Rao Pho Pradaksina, arahnya menurut jarum jam, baca doa sepanjang hari, sepanjang tahun, baca doa. Ya, hidup tidak dibilang terlalu makmur, tapi juga tidak bilang terlalu susah. Orang Tibet nggak miskin loh. Di pedalaman Tibet, di kota-kota Lhasa, Shigatsu, banyak orang Tibet kaya. Kita di sini nggak ada baju yang harganya 100 juta. Orang Tibet punya, ya, dia punya jubah, bajunya dipenuhi dengan manik-manik, mahal sekali. Dan upacara dia pakai, jadi semua orang lihat, bajunya mahal amat. Dan herannya juga nggak takut diambil orang. Nah inilah yang kita lihat, negara-negara Buddhis dengan konteks seperti itu, di mana bagaimana politik berhubungan dengan agama dan bagaimana kaitannya agama Buddha berpandangan menciptakan kesejahteraan. Kesenjangan sosial dibuat oleh manusia. Tapi karma itu bukan urusan politik loh. Ya? Coba kita lihat pemimpin-pemimpin dunia juga nggak lepas dari hukum karma kok. Apa ada pemimpin dunia yang bisa melepaskan diri dari jeratan hukum karma? Nggak ada kan? Pada dasarnya tidak ada satu orang pun di dunia ini. Kita lihat kehidupan Abraham Lincoln, Vladimir Lenin, kita lihat Kim Il Sung, kita lihat Mao Zedong, kita melihat Chon La, kita melihat Sun Yat-sen, Pandit Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi. Semua pemimpin dunia ini tidak satu pun yang bisa melepaskan diri dari hukum karma, apalagi kita melihat kehidupan rumah tangganya loh. Jangan disangka pemimpin-pemimpin dunia kalau dia tampil dalam perjamuan dunia itu elegan loh. Padahal di rumah piring mangkok lempar-lemparan bisa terjadi. Tetap aja dia orang biasa kok. Ya. Kalau di kalangan rakyat ribut lempar piring, lempar mangkok, piring terbang. Di kalangan pemimpin-pemimpin dunia juga ada. Kematian Nikolai Ceausescu dibunuh, istrinya Elena dibunuh juga. Kita lihat Kim Il Sung, Kim Jong Il, ya. Wah, banyak deh tokoh-tokoh dunia yang menarik. Jadi pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan diri dari hukum karma. Meskipun kita harus akui loh, selama 2500 tahun setelah Buddha parinirwana, komunitas India tidak berubah. Kemiskinan tetap. Malah agama Buddha keluar dari India. Hampir total loh. Ya. Bagaimana mengangkat kaum miskin? Pagi hari nih, kalau pagi hari habis subuh aja, DPU akan lewat nih. Dia ngebersihin orang-orang yang mati di pinggir jalan karena kedinginan, karena kelaparan. Diangkat, jenazahnya itu diangkat, nanti dibawa ke tepi Sungai Gangga, dikremasikan bersama. Ya, di sekitar Wanarasi, Benares, ada 3 orang yang tidak dikremasikan menurut tradisi Hindu yang fundamental. 1, pendeta tinggi itu tidak boleh dikremasikan. Jenazahnya itu dibungkus, kemudian diikat pakai batu, ditenggelamkan Sungai Gangga. 2, wanita yang hamil mati, dia digulung, sarinya tuh saya lihat itu ada digulung, terus dibungkus sama batu, ditenggelamkan. Yang 3 adalah balita, ya. Tapi emang India adalah negara yang unik ya. Pergilah ke tengah-tengah Sungai Gangga, ambil airnya bawa pulang. Sebulan dia nggak berubah tuh air ya. Mata Gangga, bahwa sungai itu punya zat yang membersihkan yang kotor. Padahal di tepi Sungai Gangga, kok
kadar kekotorannya itu 400% loh. Kota Mumbai, kota yang besar di sebelah barat. Bagi rakyat miskin, kalau mau benar-benar ke WC ngantri, kayak saya misalnya dari kalangan papa nih mau ngantri, mau ke WC nih buang air, harus nunggu 11 hari baru dapat giliran. Satu bisa buang air di celana. Perumpamaan itu menunjukkan benar-benar miskin ya. Orang buang kotoran di pinggir jalan loh, di kebun ya. Suatu hari saya pernah nanya tuh sama orang India, kamu tadi ngomong apa dalam bahasa Hindi? Lihat wanita-wanita itu beriring-iringan menuju, kalau menjelang maghrib, wanita India tuh berjalan beriringan, pergi keluar dari rumah. Dia ngomong dalam bahasa Hindi, where are you going? Kamu mau kemana? We are going to Pakistan. Kita mau menuju ke Pakistan. Ngapain saya nanya nih? Ngapain ke Pakistan? Pakistan kan jauh. Kalau bilang pergi ke Pakistan tuh berarti mau buang air besar bareng-bareng. Jadi barang-barangnya tuh di kebun gitu loh. Ya. Nah, itulah India. Tapi memang ya, Buddhisme tidak merubah kehidupan sosial orang India. Kaum paria, kaum miskin tetap miskin. Andai kata ada paria mau beli barang, brahmana, kesatria itu nggak bisa memberikan barang begini, dia lempar ke tanah, baru diambil karena status sosialnya. Awal-awalnya sistem kasta dibangun di dalam catur warna untuk membuat susunan masyarakat itu jadi baik. Tapi sistem kasta itu telah begitu berbelit-belit sehingga membuat rakyat itu menderita, ya. Jadi kita udah lihat India, kita sudah melihat negara-negara Asia Tenggara, ya. Bangladesh, negara termiskin di seluruh dunia. Itu kalau musim hujan, sungai Brahmaputra membanjiri wihara, biku-biku harus ngungsi. Ngeli, kalau orang Tangerang bilang ngeli ya, ngungsinya ke atas pohon loh. Heran, negara begitu miskin, bikunya bisa ada 1000 loh. Di Bangladesh tuh biku, kita Indonesia aja kagak punya biku 1000. Ayo, ya, tapi mereka dapat dukungan dari bermacam-macam negara. Orang-orang Chakma, orang-orang Bengali yang beragama Buddha, itu dapat dukungan dari mancanegara. Mereka memperbaiki wihara mereka. Ya, kita lihat seperti itu. Nah, kemudian kita lihat Buddhisme datang di negara-negara yang sudah mempunyai kebudayaan. Agama Buddha diterima di tengah-tengah komunitas dari bangsa-bangsa Tionghoa, Jepang, Vietnam, Korea yang telah menerima tradisi Konghucu. Buddhisme dipakai untuk mengobati penyakit batin manusia. Konghucu dipakai sebagai etika bermasyarakat. Taoisme dipakai agar manusia berjalan selaras dengan alam. Ketiga-tiganya punya metodenya sendiri. Ketiga-tiganya mempunyai titik temunya. Pada periode dinasti Tang, ada seorang biku nyentrik. Kenapa dia disebut biku nyentrik? Dia seperti pelukis Afandi itu, bangun rumah di atas pohon. Jadi ada pohon gede sekali, Niao Chao Chan Si membangun ruang untuk meditasi di atas pohon. Ya, menurut Niao Chao Chan Si dia udah betah tinggal di atas pohon. Dia di situ bisa merasakan ketenangan, dia bisa samadhi. Pada suatu hari, biksu ini dikunjungi oleh Pai Ji. Pai Ji adalah seorang pujangga, seorang Konfusianis. Pai Ji bilang, "Biksu, kalau Anda di atas pohon, apa Anda nggak takut jatuh?" Si biksu ketawa. Yang takut jatuh bukan saya, tapi kamu. Tahu nggak kenapa? Niao Chao Chan Si
biksu Zen berkata seperti itu. Sedangkan Tai Chi adalah seorang Konfusianis. Tai Chi di bawah, Miao Chao Chan Si di atas pohon. Tai Chi bilang, biksu, kamu di atas pohon, hati-hati, nanti jatuh. Miao Chao Chan Si bilang, aku di atas dengan tenang, yang takut jatuh mah kamu bisa terjongkal. Kenapa Miao Chao Chan Si berbicara seperti itu? Kan tadi sudah dikatakan, Buddhisme, agama Buddha dipakai untuk mengobati batin manusia loh. Sabe sata umataka, Sang Buddha pernah berkata bahwa penghuni di dunia ini mayoritas stres. Benar loh, kita ini stres kan, kebingungan tiap hari. Mikirin duit, mikirin utang, mikirin ini, mikirin itu. Ya kan? Ya, membuat kita jadi puyeng dari darah tinggi, kencing manis segala macam. Konfusianisme, dia mengajarkan etika. Tujuannya itu kan mengejar karir kan. Coba lihat, satu baris kata yang mencerminkan ide Konfusianisme. Xiuxin, qijia, ziguo, ping tianxia. Xiuxin, membenarkan batin, melatih batin. Qijia, merapikan rumahnya. Maka menurut ide Konghucu, kalau keluarganya morat-marit, kawin cerai, kagak bisa menjadi pemimpin negara ya. Dia harus menjadi panutan. Xiuxin, qijia, ziguo, mengurus negara. Yang terakhir, ping tianxia, menciptakan perdamaian dunia. Yang sudah jelas, Konghucu berjalan di atas Lokia. Buddhisme berjalan di atas Lokutara. Yang satu Shijianfa, yang satu Chu Shijianfa. Bagaimana dengan Taoisme? Nah, lihat Taoisme. Taoisme mengajarkan manusia harus menjaga kesehatannya. Ya, manusia harus hidup selaras dengan alam. Wei. Jangan melekat kepada apapun juga. Lao Tzu pernah bilang, terutama untuk yang muda nih, saya dibuat kaget ketika seorang pendeta Kristen dia bisa menjabarkan ini. Wayo, saya malu loh. Komunitas Buddhis saja nggak ngerti loh. Mahasiswa Buddhis saja nggak ngerti. Kok Anda bisa jelaskan itu ya? Luar biasa. Ya, pernah seorang pendeta Kristen datang ke bawah, dia berdiskusi, saya kaget loh. Ya, oleh karena itu ada baiknya Anda tahu. Saya hanya sharing. Lao Tzu pernah berkata, saya punya 3 mustika yang saya jaga dengan baik. Yang satu adalah welas asih, yang kedua adalah hidup sederhana, dan yang ketiga yang paling sulit, bukan wei tian xia jian, tidak pernah merasa dirinya yang paling unggul. Iya kan? Kan orang-orang kita apa-apa luar biasa, ya kan? Apa-apa mau number one, I want to be number one, I want to be the excellent, yang paling bagus, ya kan? Nggak ada orang yang pernah berani bilang loh, saya nomor 2. Juga nggak ada orang jual kecap berani bilang kecap saya nomor 2. Nggak ada. Selalu nomor 1. Lao Tzu bilang, bila Anda mengatakan Anda nomor 1, kemungkinan Anda bisa dikalahkan. Dan dalam I Ching ada satu ungkapan yang menarik sekali. Bila Anda naik ke atas puncak gunung, Anda harus siapkan loh jalan untuk mundur dan turun dari gunung itu. Yang dilihat tuh orang tuh adalah berprestasinya melulu. Dia nggak pernah pikir satu hari kalau dia mundur. Ketika kita jaya, orang semua menyulang kita bersorak-sorai loh. Ketika kita tidak jaya, orang membelakangi kita. Coba lihat, naik pangkat, waduh salaman, selamat ya, congratulations ya. Sampai capek nyalamin. Kembang bererot di depan sampai belakang lihat.
Tapi lihat 5 tahun, 10 tahun lagi ketika orang itu dimutasikan. Ketika orang itu mungkin bersalah. Siapa yang mau ngeladeni dia? Ngelihat di jalanan juga orang buang muka loh. Ya, maka Lao Tzu bilang, bukan wei tian xia xian. Jangan menganggap dirinya yang paling unggul. Kalau Anda menganggap diri Anda tidak pernah paling unggul, Anda tidak akan terkalahkan. Iya kan? Ya, seorang pemain bulu tangkis ketika dia menang, dia dipuji-puji. Wah, Anda luar biasa ya. Bisa jadi jagoan, bisa jadi juara. Dia nyautnya apa? Saya udah terbiasa jadi juara. Harusnya kan, nggak apa-apa. Ini mah berkat doa 200 jutaan rakyat Indonesia. Biasanya kan yang lebih manis kedengarannya gitu. Berkat guru saya yang ngajar, berkat doa bersama teman-teman saya. Kan harusnya ngomongnya gitu. Tapi yang kita dengar tuh, gue udah biasa jadi juara. Nah, kesannya kan sombong, ya kan? Nah, inilah yang kita lihat. Nah, oleh karena itu, Niao Cao Chan Si bilang Tai Ji yang harusnya takut mah kamu. Kamu bisa ngejongklang. Dia pejabat. Konfusianis. Bisu Zen di atas pohon, kelihatannya memang benar-benar kalau dia meleng bisa jatuh mati loh. Ya kan? Tapi Bisu Zen bilang, kamu yang harus takut. Setiap saat kamu dimutasikan. Ya, nah inilah yang kita lihat. Sisi lain, Buddhisme melihat sosial, political, keadaan yang berhubungan dengan dharma. Pada dasarnya agama Buddha berpendapat bukan dunia objektif yang dirubah. Yang harus dirubah adalah dunia subjektif kita. Di mana kita meredahkan keserakahan kita, iri hati kita, kebencian kita, kebodohan kita. Itu yang harus kita redahkan ya. Karena kelihatannya di zaman sekarang ya, di zaman sekarang penyakit manusia yang paling besar adalah rasa iri hati. Itu yang paling besar. Kemudian keserakahannya yang gak ketolongan. Ya, lalu kondangan, makanan dibawa banyak-banyak, di dalam tasnya dikeluarin kantong kresek, lalu perlu dikantongin dibawa pulang, banyak ya. Di wihara juga kita lihat tuh kondisi fenomena seperti itu. Tapi perlahan-lahan kita kasih tahu orang juga akan ngerti, ya. Memang karena keserakahan, iri hati membuat kita jadi menderita. Padahal dipikir-pikir, ngapain iri hati orang? Karena masing-masing orang punya rejeki kok, ya. Tapi terapinya supaya orang jangan iri hati sama kita, sebaiknya jangan suka show off. Kalau punya tas Louis Vuitton, ya jangan dibawa ke wihara. Mahal loh, puluhan juta. Saya baru tahu di Hong Kong bisa digade itu tas ya. Saya lihat di Macau itu, saya lihat sendiri. Kok ini toko 24 jam nggak tutup sip? Kenapa? Itu orang main kalah, ngegadein barang. Tasnya itu Louis Vuitton, HP-nya bagus. Ya tas gue tas kresek, ya malu-maluin aja. Nah itulah yang kita lihat ya. Jadi saat-saat Waisak bukan ritualnya yang dilihat, tapi sejauh mana nilai dharma itu bermanfaat bagi kita bersosialisasi dengan orang lain.